Jadi ini bapak sama anaknya harus kompak juga ya. Kompak untuk timingnya, tariknya, bajunya, ketoknya. Satu hal menarik di keluarga Panji itu, mereka tuh masih bikin kris secara tradisional. Dan mereka udah bikin kris seperti itu udah lebih dari 600 tahun. Ini lihatnya aja udah seger banget. Keindahan itu ada di Bali. Alam yang luar biasa ini tuh ada di Bali. Seni itu ada di Bali. Luar biasa banget sih kalau misalnya Bali itu tetap bisa mempertahankan Trihita Karananya. Hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan sesama. Dan hubungan manusia dengan alam. Di bawah itu nggak terlalu jauh. Ada spot baru. Namanya Hidden Canyon. Jadi memang belum lama ditemukan, sekitar 2 sampai 3 tahun yang lalu. Dan itu masih di daerah Gianyar. Terus kalau lihat dari gambar-gambarnya sih, kayaknya indah gimana gitu. Dan katanya nggak terlalu jauh jalannya, sekitar 10 menit, 15 menit. Tapi kalau misalnya orang lokal bilang deket, ya nggak sedekat itu sih, agak jauh dikit mungkin ya. Jadi meskipun destinasi baru, tapi mereka tuh udah nyiapin semuanya. Teman-teman dari desa setempat itu, mereka menjadi guide. Jadi guide itu lokal semuanya. Aku tuh senangnya kalau di Bali tuh masih banyak tempat-tempat yang kayak gini. Kalau biasanya tuh mainnya ke pantai, surfing, diving. Nah, kayak gini tuh di Bali tuh bagus banget. Ini baru ditemukan, terus alami banget tempatnya. Ada dengar suara burung, suara air, hijau, mewah banget. Dan treknya lumayan loh ternyata. Dan jalannya juga lumayan, turunan gitu kan untuk masuk ke dalam canyonnya. Dan ada 3 tahap katanya. Tapi untuk sampai ke tahap pertama aja udah lumayan. Dan airnya tuh dingin banget. Dingin! Gak nyangka sih kalau udah seperut ternyata dingin banget. Ya, jadi ternyata di dalam Hidden Canyon ini ada 3 spot. Dan ini tuh bahkan belum sampai yang pertama. Dan perjalanannya sudah seru banget. Jadi begitu masuk udah harus mau rela basah kena air, jadi siap-siap basah kalau kesini. Terus harus merayap. Percaya aja karena kita pasti kan didampingin sama guide ke sini. Jadi ikutin petunjuk dari guide. Kemudian baru sangat sedikit nih, kemudian terus nyebrang ke sini dan bingung untuk nyebrang berikutnya seperti apa. Mereka tuh profesional banget ya. Mungkin ini sih kelebihan Bali dibanding yang lain. Mereka tuh cepat untuk siap. Dan masyarakat lokalnya juga sangat mendukung karena mereka semua juga ikut merasakan keuntungan dari dibukanya destinasi wisata yang baru ini. Bagus banget kayaknya nih. Sekarang kita mau ke rumah kerajinan keluarga Pandey. Pandey di Bali itu terkenal karena mereka dulu yang bikin senjata, kris, pedang-pedang buat kerajaan Bali. Setiap daerah senjata itu ada gunanya beda-beda. Ada yang buat dekorasi, ada yang buat berburu, ada yang untuk bela diri, ada yang untuk masak. Dan aku senang banget kemarin ke daerah Ubud ketemu sama keluarga Panji, karena Panji emang terkenal untuk bikin senjata. Keluarga Pandey di rumah ini yang kenal dulu kan banyak ya Pandey? Banyak ya, 60 tempat mulai 1849. Jadi sudah hampir 600 tahun keluarga Pandey
aktif bikin-bikin bridge dan sedang pedang untuk kerajaan. Jadi ini bapak sama anaknya harus kompak juga ya, kompak untuk timingnya, tariknya, bajunya, ketoknya. Satu hal menarik di keluarga Panji itu mereka tuh masih bikin kris secara tradisional dan mereka udah bikin kris seperti itu udah lebih dari 600 tahun. Teknik ini udah dipakai untuk kekuatan ya kerajaan, untuk senjata-senjata keluarga-keluarga berkasta, untuk bikin kris-kris yang seremonial, untuk upacara atau buat acara-acara adat yang lain. Dan di situ saya lihat cara mereka bikinnya dan nggak gampang. Jadi lapis-lapisan besi itu ditumpuk dan karena itu lapis-lapisan itu ada beda-beda warna. Jadi itu juga dianggap level seninya bisa tinggi. Kalau dilapisin dengan besi-besi warnanya berbeda, kalau udah tipis baru diukir-ukir dan prosesnya lumayan lama juga ya. Satu kris kalau di standarnya mereka itu emang 80 lapisan. Bayangin, satu lapis itu dipanasin sampai merah, terus dilipat, terus dikompres dan dipukul pakai palu. Itu baru satu lapisan. Mereka tuh bikin 80 lapisan itu bisa lebih dari 2-3 hari cuma untuk lipet-lipet besi yang merah yang sesuai dengan standar keluarga Panji. Bener-bener manual kan? Dan nggak segampang itu bikin keris. Kalau secara standarnya pandai. Oh, jadi awalnya bentuknya seperti ini baru dilurusin gitu? Baru ya. Ini pun harus dipukul pendek, kalau pecah dipijar lagi, dilengketkan lagi gitu. Kris itu seperti identifikasi. Setiap kasta punya kris yang motif untuk kasta itu. Pada zaman raja, Luk Puju ini diberikan pegangan terhadap sang satria. Kalau orang sudra itu tidak boleh membawa senjata. Kalau dipegang juga nggak boleh? Nggak bisa, dia tidak diberikan membawa senjata. Kris zaman dulu itu dianggap sebagai identifikasi. Jadi nggak semua orang boleh megang atau bawa kris yang sekualitas seperti ini. Seni kris itu luar biasa dan ini udah dikerjakan ratusan tahun. Kris yang udah berbentuk segala macam sesuai dengan adat, sesuai dengan mitos, sesuai dengan standar keluarga Panji. Jadi saya barusan diajar prosesnya untuk bikin kris secara adat, secara standarnya keluarga Pandey sama Pak Mangku sendiri. Dan ini secara seni yang masih kental sekali di Bali. Ini sejarah Bali dan ini sejarah yang kita harus tetap tahan. Jadi jangan sampai sejarah sepenting ini hilang atau punah. Jadi di Indonesian Authentic Places kita selalu explore dan menjaga Indonesia. Ini tuh kita mau surfing, siap-siap dulu. Ada beberapa teman-teman dari sini, anak lokal juga. Sempat kerja bareng terus mau ikutan. Jadi sama teman-teman Gino dan Febri, kemarin kita ketemu tuh di hotel. Nah dari hotel kita sama-sama menuju ke Pantai Jimbaran. Kita plan untuk cek site dulu di airport ride sama Toro-Toro, full tide jam 1. Jadi ekspektasi kalau kita nyampe di tengah itu jam 11, setengah 12 tuh masih oke, masih fun. Kemudian kita milih yang di Toro-Toro karena anginnya tuh lumayan kenceng. Jadi kalau misalnya kita surfing di belakang, itu lumayan ketahan sama runway-nya. Kondisinya tuh sepi banget. Kita beruntung, gak ada orang lain yang surfing saat itu. Tapi masalahnya adalah anginnya lumayan kenceng. Wah, dingin! Jadi susah banget buat take off karena pada saat kita udah dapat ombak nih, pedal udah kenceng banget nih, susah banget mau berdiri karena ketahan sama angin. Jadi udah berkali-kali bahkan sampai nggak bisa ngeliat karena kumis ombaknya itu menerpa ke muka.
Jadi ya walaupun nggak ada server lain buat berkompetisi, tapi akhirnya harus berkompetisi dengan angin. Lumayan susah.